Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun, serta hari ini dimudahkan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba belajar bersama ya, bagaimana cara membypass sebuah proteksi dari power supply CPU ya, yang dikenal sebagai power supply ATX, di mana untuk power supply ini akan kita gunakan untuk menyuplai sebuah alat lain ya. Artinya sebuah power supply ini kita akan jadikan sebagai sumber tegangan. Sebagai contoh di sini akan untuk menghidupi sebuah mesin dari power mobil, dimana di sini kita akan mengambil tegangan tunggal saja, yakni 12 voltnya saja sebagai sumber tegangan untuk power mobil tersebut. Ini adalah sebuah rangkaian PSU milik teman ya, karena dia menuturkan kepada saya dimana untuk problem dari power supply ini dia sering mengalami shutdown sendiri atau mati sendiri ya, ketika sedang digunakan untuk memainkan sebuah musik. Jadi ketika mendapatkan atau membutuhkan arus yang besar pada power mobil tersebut, kemudian power supply ini mengalami sebuah proteksi. Artinya power supply ini akan mati dengan sendirinya. Karena di sini power supply yang berjenis yang seperti ini memiliki batasan atau sebuah proteksi agar tidak over pemakaian atau over voltase ya. Jadi intinya sebuah pengaman agar power supply ini tentunya bisa lebih awet ya ketika digunakan, tentunya umumnya digunakan untuk CPU. Karena di sini akan digunakan untuk menghidupi sebuah power mobil yang notabene membutuhkan arus yang lebih besar. Tentu saja ketika digunakan outputnya itu akan mengalami perubahan ya. Output tegangannya akan mengalami perubahan yang menjadikan tegangan itu biasanya akan menurun ketika arus yang dibutuhkan dari perangkat yang kita bebani ke power supply ini itu melebihi atau mendekati dari nilai maksimalnya. Dan karena arusnya itu hampir mendekati dari arus maksimal dari output 12 volt ini, tentunya untuk outputnya akan mengalami sebuah penurunan tegangan yang menjadikan ini akan mengaktifkan sebuah proteksi dari sebuah power supply ATX ini pada umumnya. Di sini power supply yang ada di video ini dia menggunakan chip serinya ini adalah ST7502C ya. ST7502C. Jadi di sini dia tidak menggunakan IC kontrol yang umum ya, yang seperti TL494, tetapi di sini menggunakan IC ST7502C. Dimana di sini untuk proteksinya ini dia menggunakan proteksi sensor tegangan ya. Jadi di sini untuk tegangan output nanti akan dimonitor, akan masuk ke pin-pin yang ditugaskan untuk menyensor atau memonitor tegangan keluaran dari rangkaian power supply ini. Di sini untuk pin proteksinya ada di pin 1, 2, 3, dan 4. Dimana untuk pin 1 ini adalah sebagai monitor tegangan 3,3 volt. Di pin 2 untuk memonitor tegangan keluaran 5 volt, dan di pin 3 ini untuk memonitor tegangan keluaran dari power supply ini dengan voltase 12 volt.
Jadi nanti kabel warna kuning ini umumnya dia akan mengeluarkan tegangan normalnya adalah sekitar 12 volt, nanti akan dimonitor pada IC ini di pin nomor 3. Sedangkan untuk pin nomor 4 di sini adalah proteksi tambahan. Ini bisa digunakan untuk proteksi arus ya atau OCP, atau bisa juga dengan difungsikan sebagai untuk memonitor tegangan. Tergantung konstruksi yang akan digunakan pada pin nomor 4 ini. Jadi di sini karena batasan nilai minimum dari program dari IC ini karena terlampaui karena kebutuhan arus yang besar, otomatis untuk tegangan keluarnya itu biasanya akan menjadi drop ya, menurun, yang tentu saja karena di sini untuk dari pabriknya sudah disetting dengan nilai-nilai tertentu ya, karena untuk batas minimumnya dari IC ini sudah terlampaui, maka otomatis power supply ini akan mengalami proteksi. Jadi untuk power supply ini otomatis akan sadar sendiri ketika arus yang dibutuhkan itu terlampaui ya, karena tegangan output itu mengalami penurunan. Maka di sini kita akan mendisable atau membypassnya proteksi tersebut, agar nanti ketika ini dibebankan ke sebuah power mobil ya yang saya sebutkan tadi, itu tegangannya walaupun mengalami penurunan, jadi nanti power supply ini tidak mengalami proteksi. Di sini kita akan memberikan tegangan rendah atau low ya pada tiap-tiap pin 1, 2, 3, dan 4, yang nanti kita akan modif sedikit dengan menghubungkan masing-masing pin 1, 2, 3, dan 4 ini dengan ground ya. Nanti kita hubungkan ke 4 pin ini dengan grounding dengan melepas resistor yang berhubungan dengan pin 1, 2, 3, dan 4. Kita akan lepas dulu untuk masing-masing resistor yang berhubungan dengan pin 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita melakukan penjamperan ya pada tiap pin dengan grounding. Di sini ada beberapa resistor yang harus kita lepas. Agar nanti tidak terjadi proteksi saat tegangannya itu menurun ya, ketika sedang digunakan pada arus yang besar ya, pada beban. Maaf, ini attractor saya sudah agak centil, jadi dia mau lepas sendiri.
Jika sudah, kita lepaskan semua ya resistor yang berhubungan dengan pin 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk setiap resistor yang berhubungan dengan pin 1, 2, dan 3, dan 4 ya, sudah saya lepas semua. Kemudian kita tinggal menghubungkan masing-masing pin, mulai dari pin 1 sampai pin 4. Nanti kita akan hubungkan dengan pin grounding. Di sini untuk pin groundingnya ada di pin nomor 5. Nanti kita hubungkan dengan sebuah jumper. Atau kita bisa sambungan langsung ke masing-masing pin dengan menggunakan atau menambahkan timah pada masing-masing pin. Kita hubungkan atau kita shortkan dengan pin nomor 5. Baik, di sini untuk pin 1 sampai pin 4 sudah saya hubungkan dengan pin grounding atau pin nomor 5 pada rangkaian power supply ini. Selanjutnya untuk itu kita cek dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada pin yang kita lepas resistornya tadi agar tidak menggandeng ya dengan kaki-kaki resistor yang lain. Jika perlu kita cek resistansi dengan menggunakan multimeter apakah masing-masing pin sudah terhubung dengan grounding ataukah belum. Di sini kita bisa pakai buzzer saja ya. Baik, di sini untuk semua pin sudah terhubung dengan grounding. Kita lepas satu resistor tadi, satu lagi ya, karena ini masih berhubungan dengan pin proteksi. Jika sudah, kita akan coba cek
keluarannya dengan menggunakan tegangan input dari AC PLN. Nah, di sini untuk outputnya sudah ada, artinya lampu menyala, outputnya ini sudah keluar ya, artinya power supply sudah keadaan hidup. Dan di sini kita cek untuk keluarannya masih tetap sama ya, seperti sebelum kita buang proteksinya, yakni di 12 volt, koma sekian. Dan sini kita akan coba konsultasikan dengan outputnya dengan grounding, apakah power supply ini akan shutdown sendiri ataukah tidak. Tentu saja untuk outputnya nanti akan drop ya ketika kita konsultasikan outputnya dengan grounding. Teman-teman bisa perhatikan untuk lampu indikatornya nanti akan padam saat dan akan menyala kembali. Nah, ini artinya ketika kita konsultasikan saat tadi lampu indikatornya ini tidak padam ya, artinya tadi berkedip sedikit, itu jadi sistem proteksinya sudah kita nonaktifkan, maka untuk outputnya walaupun mengalami penurunan, maka power supply ini tidak akan mengalami proteksi. Walaupun sebetulnya ini tidak aman, tetapi karena kita membutuhkan sebuah daya yang lebih besar dari power supply ini, maka kita wajib menonaktifkan proteksi ini agar power supply ini tidak mati dengan sendirinya ketika dibebankan pada beban yang lebih besar. Oke, itu saja penyampaian dari saya dan tips bagaimana cara memodifikasi power supply ini agar tidak mati sendiri ya, atau kita menonaktifkan sebuah proteksi dari chip ST7502C. Untuk chip-chip yang lain, teman-teman bisa mencari referensi pada channel-channel yang lain ya, karena di sini kebetulan hanya power supply ini saja sebagai sumber konten saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.